Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Mam Devi Agastya. Kita akan membahas tentang kata dan frasa. Mari kita langsung saja bahas ya anak-anak ya. Kata dan frasa. Tujuan pembelajaran silakan dicermati. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam materi kita kali ini. Kata adalah satuan ujaran terkecil yang memiliki makna atau tidak dan bersifat bebas. Contoh kata yang memiliki makna biasa disebut sebagai kata penuh seperti makan, tidur, dan sakit. Kemudian, contoh kata yang tidak memiliki makna atau biasa disebut kata fungsi, yaitu ada kata di, kalau, yang, atau. Dia tidak memiliki makna karena dia berfungsi untuk bisa sebagai kata depan, sebagai kata hubung, bisa juga sebagai kata imbuhan. Nah, perlu diketahui juga bahwa makna tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata kepala dalam 2 kalimat itu memiliki arti yang berbeda. Kepala dalam arti yang sebenarnya yaitu sebagai kepala yang ada di kepala manusia, dan yang kedua yang B yaitu kepala di dalam surat, artinya dia sebagian atas dari surat. Kata juga bisa menduduki salah satu fungsi kalimat, entah itu sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kita akan membahas tentang jenis kata yang pertama, yaitu kata kerja yang biasa disebut sebagai verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan sebuah tindakan. Bisa sebagai tindakan atau kata yang menyatakan sebuah perbuatan. Nah, kata kerja di dalam kalimat menduduki fungsi predikat. Contohnya, kucingku subjek, mencuri predikat, dan ikan adalah objek. Mencuri merupakan kata kerja karena melakukan kegiatan mengambil milik orang lain. Ciri-ciri kata kerja yang pertama dapat diperluas dengan kelompok kata, dengan dan kata sifat, dan dengan ditambah kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Jadi kata kerja itu bisa diingkari dengan kata tidak. Misalnya, tidak makan, tidak berbicara, dan tidak tidur. Kata yang kedua yang akan kita bahas, jenis kata yang kedua, yaitu ada kata benda atau biasa disebut sebagai nomina. Nomina adalah nama seseorang, tempat, serta benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Kenapa di sini dibendakan? Karena dia menduduki fungsi subjek di dalam kalimat. Misalkan dalam kalimat, merokok itu merugikan kesehatan. Kata merokok yang awalnya kata kerja, di dalam kalimat itu berubah fungsi menjadi kata benda karena dia menduduki fungsi subjek. Ciri-ciri kata benda dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Yang kedua, dapat diikuti dengan kata itu dan kata bilangan. Misalnya, 2 kucing itu saling berebut makanan. 2 kata bilangan dan diikuti dengan kata itu. Kucing adalah kata benda. 3. Tidak dapat diingkari dengan kata tidak, tetapi dapat diingkari dengan kata bukan. Misalkan, bukan kucing, bukan perokok, bukan suami, bukan istri, bukan anak, dan lain sebagainya. Yang keempat, umumnya nomina bisa diikuti oleh kata sifat, baik secara langsung maupun tidak, atau yang diikuti dengan kata yang. Misalnya, buku baru, wajah yang cantik. Pembahasan berikutnya yaitu frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna. Ciri-ciri frasa, dia harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Misalnya, makan roti, wajah yang tampan. Ciri-ciri yang kedua,
Dia tidak mengandung predikat atau biasa disebut non-predikatif. Contohnya, bermain bola, seragam sekolah baru. Kata bermain bola di sana tidak memiliki fungsi subjek predikat atau predikat objek karena mereka adalah satu kesatuan kata yang digabung menjadi satu makna tertentu. Nah, dari dua kata itu tidak bisa menjadi kalimat karena tidak ada hubungannya antara subjek dengan predikat, dan yang namanya kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Yang ketiga, ciri yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Apa sih fungsi gramatikal itu? Yaitu dia memiliki kedudukan atau jabatan di dalam kalimat, bisa dia berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Perhatikan 3 frasa berikut. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Ketiga frasa ini bisa digabung menjadi satu dalam satu kalimat. Kalau sudah digabung menjadi satu kalimat sehingga memiliki fungsi gramatikal. Seperti contoh di bawah, 2 orang anak sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, dan buku cerita sebagai objek. Paham ya? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis dari frasa. Ada frasa nomina, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Contohnya, rumah, kayu, sepatu, kaca, lemari, besi, buku, gambar. Semua frasa itu di dalamnya adalah kata benda. Jenis frasa yang kedua yaitu frasa verba, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, sedang tidur, akan muncul, baru datang, tidak makan. Keempat frasa itu di dalamnya terdapat kata kerja, tidur, muncul, datang, dan makan. Nah, yang kita bahas di sini, kita hanya membahas tentang 2 jenis kata dan 2 jenis frasa. Kenapa? Karena dari 2 jenis frasa dan 2 jenis kata itulah yang paling banyak kita temukan di dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Tolong klik subscribe dan like ya. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.